Oke, baiklah. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dra Siti Fatimah MSI dan Ibu Yuliana FH SPD MPD sebagai dosen pengampu ekonomi makro. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu mengenai perhitungan pendapatan nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indri Narwasti dan ada rekan saya yaitu Wery Syahda Utama, Dwi Lira Agustina, Muhammad Dandi, Reska Dwi Anggriani, dan juga Andika Mrida. Eh, Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pemateri pertama itu dibawakan oleh Andika Mrida. Kepada Andika Mrida, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi yang pertama itu ada pengertian perekonomian empat sektor. Perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor-impor dengan negara-negara lain. Dalam siklus pendapatan ini, terdapat beberapa sektor ekonomi. Yang pertama, rumah tangga perusahaan, pemerintah, dan dunia internasional atau luar negeri. Melakukan kegiatan perdagangan ke luar negeri merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh berbagai negara sejak berabad-abad yang lalu. Ketika berbagai perekonomian masih belum begitu berkembang, perdagangan ekspor dan impor telah dilakukan. Pada saat ini, kegiatan ekspor impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan perekonomian. Faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut berupa gaji dan upah. Aliran pendapatan ini telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan, tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseorangan atau individu. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga setelah dikurangi pajak dari pemerintah digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Pemerintah juga akan melakukan pembelian akan barang dan jasa kepada sektor perusahaan yang kemudian perusahaan akan membeli pajak kepada sektor pemerintah atas pendapatan yang telah diperoleh melalui beberapa transaksi yang telah dilakukan. Rumah tangga juga akan membeli produk barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya atau biasa juga disebut dengan impor. Dan perusahaan akan melakukan penjualan barang dan jasa ke luar negeri yang disebut dengan ekspor. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Dandi. Katanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini saya mengutip 3 pendapat ahli. Itu yang pertama, menurut Raharja dan kawan-kawan, untuk menghitung pendapatan nasional terdapat 3 cara perhitungan, yaitu metode output atau metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Yang pertama adalah metode output atau metode produksi. Berdasarkan metode ini, PDB adalah total output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Dalam praktiknya, cara perhitungannya adalah dengan membagi perekonomian menjadi beberapa sektor. Jika tidak berhati-hati, akan terjadi perhitungan ganda atau bahkan multiply counting, yang mengakibatkan angka PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah dari masing-masing sektor. Yang kedua adalah metode pendapatan. Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa dalam faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dari persamaan di atas menunjukkan bahwa untuk memproduksi output dibutuhkan input berupa tenaga kerja, barang modal, uang, finansial. Balas jasa untuk tenaga kerja berupa upah dan gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Untuk pemilik uang atau aset adalah pendapatan bunga, sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan atau profit. Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut pendapatan nasional. Yang ketiga adalah metode pengeluaran. Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu.
Selanjutnya adalah pendapat Delphi tahun 2023. Ada 3 cara perhitungan pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi, pendekatan ini menghitung nilai tambah total barang jasa yang dihasilkan sektor kegiatan produksi di suatu negara tertentu. Pada pendekatan ini kita akan melihat per sektor yang akan dijumlahkan nilai tambahnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan dilakukan dengan menghitung semua jasa yang didapat pemilik faktor produksi dari alam, tenaga kerja, modal, dan skill akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan ini, menghitung semua pengeluaran yang dilakukan pelaku yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dalam periode tertentu. Pengeluaran pelaku kegiatan ekonomi dapat dijelaskan dengan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. Kemudian pendapat yang ketiga itu Suparmono 2018 mengemukakan bahwa untuk menghitung pendapatan nasional ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan produksi, kedua pendekatan pendapatan, yang ketiga pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan produksi, perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan menghitung jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Perhitungan ini dilakukan dengan mengalihkan jumlah seluruh produk baik barang atau jasa yang telah dihasilkan atau diproduksi dalam jangka waktu 1 tahun dengan harga satuan tiap produk barang dan jasa. Pada perhitungan pendapatan nasional pada pendekatan produksi, kemungkinan dilakukan kesalahan karena dalam perhitungannya menghitung nilai barang antara yang telah dihitung pada proses produksi sebelumnya. Kesalahan ini disebut perhitungan ganda atau double counting. Untuk menghindari kesalahan tersebut, maka perhitungan dilakukan dengan 2 cara, yaitu menghitung nilai barang akhir dan menghitung nilai total nilai tambah. Pada pendekatan pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Masing-masing faktor akan menghasilkan pendapatan bagi pemilik faktor produksi. Pemilik faktor produksi tenaga kerja akan memperoleh pendapatan berupa upah gaji. Pemilik modal akan menerima bunga dari modal yang dimilikinya. Pemilik tanah akan memperoleh sewa dan pemilik keahlian akan memperoleh laba. Yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional juga dapat dihitung dengan pendekatan pengeluaran. Dalam pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu, yang terdiri dari pengeluaran konsumen rumah tangga, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran pemerintah, serta perdagangan internasional berupa ekspor dan impor. Untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terkait teori di atas, maka dibuatlah contoh perhitungan pendapatan nasional dari 3 pendekatan. Itu yang pertama adalah tabel GDP Indonesia tahun 2017 atas dasar harga konstan tahun 2010 dalam miliar rupiah, yang terdapat 17 sektor ekonomi. Penjumlahan nilai dari 17 sektor ekonomi merupakan total pendapatan domestik bruto di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh perhitungan pendapatan nasional dalam satu produksi. Produsen ke-1 menghasilkan produk berupa kapas dengan nilai rupiah 1.500, kemudian nilai tambahnya 1.500. Produsen kedua menghasilkan produk berupa benang, nilai rupiahnya adalah 3.250, nilai tambahnya 1.750. Produsen ketiga, produknya adalah kain, nilai rupiah 6.000, nilai tambahnya sebesar 2.750. Produsen keempat, produknya berupa pakaian jadi, nilai rupiah 9.000, nilai tambah 3.000. Dari tabel di atas, apabila kita menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan rupiah dari masing-masing produk, mulai dari barang antara sampai barang akhir, akan berjumlah 19.750. Pendapatan nasional seharusnya dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah atau selisih antara barang tersebut. Nilai pendapatan nasional dapat ditentukan dengan menghitung keseluruhan nilai tambah atau dengan langsung melihat nilai barang akhir, yaitu nilai pakaian jadi sebesar 9.000. Contoh kedua adalah perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, yang menghitung dengan faktor produksi berupa tenaga kerja, modal, tanah, keahlian atau kewirausahaan dengan pendapatan yang diterima berupa upah, bunga, dan sewa, dan juga laba, yang kemudian dijumlahkan berdasarkan nilai rupiah yang diterima dari pendapatan masing-masing.
Dari jumlah tersebut, maka dapat kita hitung berapa jumlah pendapatan nasional yang diterima di suatu negara. Yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. GDP Indonesia atas dasar harga konstan 2018 dengan pendekatan pengeluaran yang berisi pelaku ekonomi, konsumen, produsen, pemerintah, sektor luar negeri. Jenis kegiatannya adalah konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Dengan menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan pelaku ekonomi, pendapatan nasional diperoleh sebesar 442.503,7 miliar rupiah, didapat dari perhitungan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. Berdasarkan pendapat dari 3 ahli di atas, dapat disimpulkan terdapat 3 cara perhitungan pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Dan pada setiap pendekatan tersebut memiliki pandangan dan cara perhitungan yang berbeda, namun tetap menghasilkan perhitungan pendapatan nasional. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Dandi. Untuk pemateri selanjutnya, yaitu kepada Reska. Kepada Reska kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dasar perhitungan agregatif. Menurut Cabiba 2019, pendapatan nasional dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berikut: PNB atau GNP, PDB atau GDP, NNI, pendapatan perseorangan, PNN atau NNP, dan pendapatan yang dari barang dan jasa yang diproduksi. Yang pertama, gross domestic product atau produk domestik bruto. PDB adalah jumlah total barang atau jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun oleh unit produksi domestik. Ini juga mencakup produksi barang dan jasa di negara tersebut oleh perusahaan atau warga negara asing. Yang kedua, gross national product atau produk nasional bruto. Lingkup PNB merupakan nilai produk dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki di dalam negeri, termasuk nilai output dari faktor-faktor produksi asing. Yang ketiga, net national product atau produk nasional neto. PNN adalah penyusutan barang pengganti modal selama proses produksi dari produk nasional bruto atau GNP. Yang keempat, net national income atau pendapatan nasional neto NNI adalah PDB ditambah subsidi dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perorangan atau personal income atau disebut PI. PI adalah seluruh pendapatan yang tidak berakhir di tangan yang salah. Yang keenam, pendapatan disposable atau setelah pajak atau disposable income. Pendapatan disposable merupakan pendapatan yang tersedia untuk ditabung atau diinvestasikan. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa untuk konsumsi. Yang selanjutnya, PDB real dan PDB nominal. Menurut pendapat Kuncoro 2015 yang ke-33, bahwa PDB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah produk dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga rata-rata tahunan. Sedangkan PDB atas dasar harga berlaku kadang-kadang disebut sebagai PDB nominal. PDB atas dasar harga berlaku ini digunakan untuk melihat perubahan struktur ekonomi, sedangkan PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi tahunan. Blanchard 2017 ke-44 berpendapat bahwa PDB real adalah dengan mengalihkan jumlah total barang akhir dengan harga konstan. Sementara jumlah total barang jadi yang diproduksi dikalikan dengan harga saat ini sama dengan PDB nominal. Menurut pendapat Blanchard 2017 ke-46 bahwa rata-rata timbang dari semua output barang akhir dikenal sebagai PDB real. Ini adalah angka penting yang menunjukkan ukuran ekonomi. Selanjutnya, menurut Simanung Khalid 2020, PDB real mengoreksi estimasi PDB nominal dengan memperhitungkan pertimbangan harga, sedangkan PDB nominal tidak memperhitungkan pengaruh harga. Dengan kata lain, PDB suatu negara atau wilayah mempresentasikan seluruh nilai produksi ekonominya. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas materinya, Rizka. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu materi yang akan dibawakan oleh Dwi Lira. Pak Dwi Lira, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu manfaat dan keterbatasan perhitungan PDB. Produk domestik bruto atau PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. Adapun dari data Pusat Statistik 2017, perhitungan angka PDB terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga pendekatan pengeluaran. Dari ketiga perhitungan yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa manfaat dan keterbatasan dalam perhitungan PDB, diantaranya yang pertama, perhitungan PDB dan analisis kemakmuran. Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara. Dengan cara membaginya dengan jumlah produk, angka tersebut dikenal sebagai PDB per kapita. Biasanya, makin tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap semakin tinggi. Namun, di sisi lain, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak terlalu memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Akibatnya, angka PDB per kapita kurang memberikan gambaran yang terperinci tentang kondisi kemakmuran suatu negara. Yang kedua, perhitungan PDB untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Umumnya, ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat pendidikan, kesehatan, dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan, dan juga jaminan masa depan yang lebih baik. Hubungan positif PDB per kapita dengan kesejahteraan sosial adalah makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial akan membaik. Jika PDB naik, maka daya beli masyarakat, kesempatan kerja, kesehatan dan gizi, pendidikan, dan lain sebagainya akan meningkat. Namun, masalah mendasar dalam perhitungan PDB adalah tidak memperhatikannya dimensi non-material. Sebab PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik atau materi yang dapat diukur dengan nilai uang. PDB tidak menghitung output yang tidak terukur oleh uang, misalnya ketenangan batin. Dan yang ketiga itu ada PDB per kapita dan masalah produktivitas. Angka PDB per kapita dapat mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara. Semakin tinggi angka PDB per kapita suatu negara, tingkat produktivitas negara tersebut juga semakin tinggi. Namun tidak selalu teori ini menjadi benar karena ada berbagai keadaan yang mengharuskan teori tersebut harus dikesampingkan. Materi selanjutnya ada distribusi pendapatan atau income distributor. Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris distributor yang berarti penyaluran atau pembagian, yaitu penyaluran, pembagian, atau penerimaan barang kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Dalam ekonomi konvensional, distribusi diartikan dengan klarifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga, modal, dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha-pengusaha. Distribusi adalah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut penerima pendapat, bukanlah dari sudut pembayaran biaya-biaya. Para ekonom biasanya membedakan antara dua ukuran produk distribusi pendapatan, baik untuk tujuan analitik maupun pengumpulan data kuantitatif, yaitu yang pertama, satu, distribusi pendapatan pribadi atau personal adalah yang paling banyak digunakan oleh para ahli ekonom. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga dari total pendapatan yang mereka terima. Yang kedua, itu ada distribusi fungsional. Distribusi fungsional adalah distribusi pendapatan fungsional, pendapatan per faktor produksi. Berbeda dengan distribusi ukuran yang membahas dalam lingkup individual, distribusi fungsional mempersonalkan presentase penghasilan keseluruhan dari tenaga kerja dan membandingkannya dengan presentase total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran distribusi pendapatan ini berfokus pada bagian dan pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Baik, itu dia materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya itu pengertian distribusi kekayaan. Menurut Agustin, distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan. Yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif. Yang dimaksud dengan sumber-sumber produksi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat, dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam proses produksi pertanian dan proses produksi industri atau dalam keduanya. Tolak ukur yang berguna untuk mengukur distribusi kekayaan pribadi adalah masyarakat, di mana setiap individu memiliki jumlah kekayaan yang sama. Dalam masyarakat seperti ini, kekayaan dapat dikatakan terdistribusi secara merata. Dalam kasus lain, distribusi kekayaan dapat dikatakan tidak merata, meskipun mengukur tingkat ketimpangan bukanlah hal yang mudah. Menurut Nafi'ah Herianingrum, distribusi kekayaan menurut ekonomi Islam adalah pembagian berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Maksudnya yakni pemasukan antara unsur-unsur produksi yang adil dalam merealisasikannya. Menurut buku The Distribution of Wealth, istilah distribusi ukuran kekayaan berguna karena merupakan penerapan istilah statistik tepat yang menggambarkan distribusi frekuensi seperti beberapa karakteristik suatu populasi berdasarkan ukuran. Namun dibandingkan istilah statistik tak berdarah ini, kami lebih memilih distribusi kekayaan secara personal. Meskipun pribadi, perlu diartikan secara luas karena dalam beberapa konteks lebih tepat membicarakan distribusi kekayaan bukan antar individu, melainkan antar rumah tangga. Persamaan dari pengertian distribusi kekayaan di atas adalah mengatakan bahwa distribusi kekayaan adalah pembagian hasil produksi kekayaan masyarakat yang adil dalam merealisasikannya. Dari pernyataan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan distribusi kekayaan adalah hasil produksi masyarakat yang berjalan pada dua tingkatan. Yang pertama adalah distribusi sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif yang dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil kepada seluruh masyarakat. Baiklah, itu saja materi dari kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Wery atas materi yang telah disampaikan. Baik, sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 1. Untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami membuka pertanyaan, kami memberikan 2 pertanyaan dengan 1 sesi. Baiklah, kesimpulan dari hasil presentasi kami pada hari ini yaitu yang pertama yaitu siklus aliran pendapatan atau circular flow mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi aliran pendapatan yang ada. Aliran pendapatan tersebut berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang kedua ada pada pendekatan produksi dan pada setiap pendekatan tersebut memiliki pandangan dan cara perhitungan yang berbeda, namun tetap menghasilkan perhitungan pendapatan nasional yang sama. Kemudian, dasar perhitungan seperti GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesejahteraan ekonomi suatu negara dan dapat digunakan sebagai alat ukur untuk kebijakan ekonomi. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi semuanya.